Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 565 chapter 565 Kekuatan Naga Peri. Lan Xuanyu segera merasakan kekuatan yang kuat dan sisik Dewa Naga di tubuhnya menyala dengan kilau yang cemerlang. Dia menggunakan kekuatan untuk mundur. Pada saat yang sama, tombak di tangannya berubah dari tebasan ke bawah menjadi tebasan horizontal dan meninggalkan luka di lengan Behemoth, menyebabkan darah segar menyembur keluar. Tetapi pada saat berikutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa Behemoth berubah. Mata Behemoth yang terluka segera memerah, dan bahkan bulu di tubuhnya memancarkan warna merah yang dipenuhi dengan haus darah. Itu meraung dan menerkam langsung ke Lan Xuanyu. Apa yang sedang terjadi? Seorang yang mengamuk. Tekanan mencekik membebaninya, tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu juga menunjukkan peningkatannya selama beberapa hari terakhir. Sisik Dewa Naga di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hijau, membuatnya merasa seperti angin sejuk. Namun, aura yang dilepaskan oleh Behemoth tampaknya telah membuatnya terhempas saat tubuhnya terbang mundur seketika, menyebabkan lawannya meleset. Tangan kirinya dengan lembut menepuk tanah dan permukaan es muncul di depan Behemoth. Behemoth memang kuat, tapi tidak terlalu memperhatikan detailnya. Dia terpeleset dan lepas kendali. Sosok Lan Xuanyu berkedip saat dia muncul di belakang Behemoth. Dia memukul bagian belakang kepala Behemoth dengan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi tubuh Behemoth terlalu kuat. Dengan berguling, ia melompat dan menyerang Lan Xuanyu sekali lagi. Melalui dua pertukaran ini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa jika dia benar-benar ingin membunuh Behemoth ini, dia dapat melakukannya di bawah kondisi transformasi Dewa Naga dan Halberd Abyss pembelahan suci surgawinya. Kemampuan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk mengabaikan pertahanan sangat efektif melawan Behemoth. Namun, ketika dia memotong lengan Behemoth, dia masih merasakan halangan. Meskipun senjatanya masih mengabaikan pertahanan, konsumsi kekuatan jiwanya jelas lebih besar daripada memotong logam. Jelas betapa kuatnya pertahanan Behemoth ini. Tepat pada saat ini, ketiga Behemoth tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan menghilang ke dalam 3 gerbang pemanggilan. Gerbang pemanggilan juga ditutup. Di sisi lain, Qianlei masih mengejar Yuanen Huihui. Yuanen Huihui juga tertekan. Panahnya tidak bisa menghancurkan pertahanan Qianlei sama sekali. Dia membutuhkan waktu jika dia ingin menggunakan varian yang lebih kuat dari Elf King Bow. Meskipun dia hampir tidak bisa melakukannya, dia khawatir dia akan benar-benar menyakitinya. Oleh karena itu, dia tidak berdaya ketika Qianlei mengejarnya. Setelah kehilangan lawannya, Tang Yuge secara alami berhenti dan menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Dari awal pertempuran sampai sekarang, ketiga Behemoth telah dipanggil selama sekitar 10 menit dan benar-benar menekannya sampai dia tidak berdaya. Orang harus tahu bahwa ini bahkan sebelum Qianlei menyerangnya. Dengan kata lain, jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, Qianlei dan panggilannya memiliki kemungkinan untuk bertarung melawannya. Tentu saja, Tang Yuge tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi peningkatan Qianlei masih sangat menakutkan. Dia masih memiliki keterampilan jiwa kedua yang belum dia gunakan. Keterampilan jiwa keduanya adalah replikasi, bisakah dia memanggil Behemoth lain? Dengan Fatiqin, Fatiqian benar-benar terlahir kembali. Fatiqian, jangan sombong. Lihat aku, Yuanen Huihui berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba berubah menjadi warna pelangi dan terpisah dari tubuhnya, terbang seperti kupu-kupu. Sayap berwarna pelangi mengepak dan sosok seperti malaikat kecil dapat terlihat di antara sayap saat ia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan terbang ke langit. Pada saat berikutnya, sepasang sayap melilip tubuh kecilnya. Cahaya putih berkedip-kedip dan bintik-bintik putih yang tak terhitung jumlahnya mekar keluar. Itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya putih yang muncul setelah Yuanen Huihui mengkonsumsi buah kaisar. Yuanen Huihui menembakkan panah lain. Bola cahaya putih yang tergantung di atas kepalanya segera menembakkan petir putih yang menempel pada panahnya. Panah itu mengenai Qianlei dengan akurat dan segera, cahaya putih melintas di tubuh Qianlei dan dia berhenti. Setelah itu, Yuanen Huihui menembakkan panah demi panah, dan bola cahaya putih di langit terbelah menjadi petir putih yang menempel pada mereka. Panah mendarat di tubuh Qianlei, dan setiap panah membuatnya berhenti sejenak. Tubuhnya tampak bergerak dalam gerakan lambat, dia hanya bisa bergerak secara mekanis dan tidak bisa maju.
Setiap panah membuatnya berhenti, tapi panah itu hanya meninggalkan beberapa bekas di rambut emasnya, dan itu tidak bisa melukai Qianlei. Itu, naga peri yang disebutkan Hui Hui sebelumnya. Lan Xuanyu segera menebak bola cahaya apa yang melayang di atas kepala Yuanen Hui Hui itu. Naga peri sebenarnya memiliki penampilan manusia tetapi masih disebut naga peri. Dia awalnya mengira itu adalah tunggangan tetapi dia tidak berharap itu mengambil bentuk seperti itu. Menarik. Cahaya putih itu tidak memiliki atribut. Atribut apapun yang melekat padanya akan diperkuat, kata Tang Yuge dari sisi Lan Xuanyu. Dia tidak punya niat untuk membantunya. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya sedikit. Naga peri ini sepertinya seperti penguat Yuanen Hui Hui. Juga, di bawah keadaan transformasi Dewa Naga, persepsinya tentang elemen sangat tajam dan dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuh Qianlei. Setelah panah itu diperkuat dan mendarat di tubuhnya, berbagai serangan ele spiritual sebenarnya akan menghasilkan efek isolasi yang aneh pada rambutnya. Energi atribut ini akan ditransmisikan melalui rambut emasnya kembali ke udara dan tidak akan menyakitinya. Dan selama proses ini, tubuhnya akan berhenti dan pemandangan aneh ini muncul. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar perlu berlatih bersama. Hanya dalam waktu singkat, semua orang menunjukkan kemampuan mereka dan jelas bahwa mereka semua telah berubah sedikit. Kekuatan individu setiap orang telah meningkat pesat, terutama Qianlei terlemah, yang sekarang memiliki kemampuan untuk menahan dirinya sendiri. Hui Hui, biarkan aku mencoba. Suara Liu Feng bergema. Setelah itu, sosok perak menyapu Qianlei. Cahaya perak muncul di belakang Qianlei seperti sambaran petir. Cahaya perak melewatinya dan meninggalkan bekas hitam samar di udara. Meskipun hanya sesaat, itu jelas telah merobek celah halus di ruang angkasa. Segera, rambut emas di punggung Qianlei berdesir, dan fluktuasi elemen di sekitarnya tiba-tiba menjadi aneh. Retakan itu benar-benar terisi, dan tentu saja, itu tidak menyakiti Qianlei. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya perak itu menyapu seperti naga perak dan tubuh kuat Qianlei benar-benar terangkat. Di udara, cahaya perak menyapu sekali lagi dan mengangkat Qianlei untuk kedua kalinya. Setelah itu, cahaya perak melintas di atas dan menghantam ke bawah, menghancurkan tubuh Qianlei dari langit dan jatuh ke tanah. Karena Qianlei melawan Yuanen Hui Hui sebelumnya, dia memusatkan semua perhatiannya di sisi ini. Dia tiba-tiba diserang dan jatuh linglung. Cahaya perak itu tidak memiliki niat untuk melepaskannya. Itu turun dari langit seperti penusuk tajam dan menginjak tubuh Qianlei. Sebuah cahaya perak melesat dan benar-benar membawanya ke udara. Setelah itu, cahaya perak itu berkedip terus-menerus di udara dan penampilannya tidak terlihat sama sekali. Namun, itu membawa Golden Behemoth ke udara dan menghancurkannya ke tanah berkali-kali. Hanya dalam beberapa napas, itu sudah menyerang dan memukul puluhan kali. Golden Behemoth yang kuat tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kendalinya. Namun, cahaya perak itu jelas tidak bisa melukai tubuh Qianlei. Qianlei hanya menggunakan metode paling sederhana untuk menghadapinya. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meringkuk seluruh tubuhnya, membiarkan cahaya perak itu menyerang. Setelah 10 detik penuh, tubuhnya mendarat di tanah dan Liu Feng muncul di sisi lain dengan sekejap. Dia tertawa dan berkata, betapa memuaskannya. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang Qianlei, kalau dia benar-benar menyakitinya. Tapi rangkaian kontrol yang mempesona ini masih membuat mata yang lain bersinar. Solen 4 Chapter 566. Chapter 566 mendukung Master Jiwa Lan mungkin. Liu Feng juga menjadi jauh lebih kuat. Kecepatannya mirip dengan teleportasi, atau bisa dikatakan bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kontrolnya atas atribut ruang memungkinkan kekuatan serangannya meningkat secara eksponensial. Tanpa ragu, semua ini dibawakan kepadanya oleh Ton Dragon. Dia tidak memanggil naga duri untuk membantunya dalam pertempuran, jika tidak, dia pasti akan lebih kuat. Qianlei berguling-guling di tanah dan berdiri. Dia mendengus dan berkata, ayo, lanjutkan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Liu Feng mengerutkan bibirnya. Apa yang kamu banggakan? Jangan berpikir bahwa pertahanan Anda tidak bisa dipecahkan. Ada batasan untuk pertahanan apapun. Qianlei tertawa. Bagaimanapun, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Itu mungkin tidak terjadi. Sebuah cahaya perak melintas di mata Liu Feng. Setelah pertempuran tadi, beberapa dari mereka telah menunjukkan kemampuan yang berbeda dan memang sangat kuat. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat.
Dibandingkan dengan saat mereka menantang mereka yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak diragukan lagi telah berkembang pesat. Mungkin, bagaimana kamu meningkat baru-baru ini? Bukankah kamu juga memiliki jiwa roh? Qian Lei bertanya pada Lan Mengqin, yang belum bergerak. Lan Mengqin meliriknya dan mengulurkan kedua tangannya di depannya. Cahaya giok menyala dan jadi Phoenix Cider muncul di tangannya. Dia masih memiliki 4 cincin dan belum menembus ke alam 5 cincin, tetapi jadi Phoenix Cider miliknya telah berubah menjadi warna hijau giok. Tangan kanannya memainkan sitar lagi dan lingkaran cahaya hijau keluar. Energi kehidupan yang kaya segera berkumpul dari segala arah. Akademi Shrek adalah tempat dengan energi kehidupan yang melimpah untuk memulai, tetapi dengan kemampuannya, seluruh tempat berubah menjadi hijau samar. Setiap orang dapat merasakan energi kehidupan memasuki tubuh mereka dan dengan cepat mengisi kembali energi mereka. Lan Xuanyu mendapat perasaan yang paling jelas karena transformasi Dewa Naganya telah menghabiskan banyak energi. Setelah menggunakannya sekali, dia harus pergi ke Danau Dewa Laut untuk mengolah dan menyerap energi kehidupan untuk mengisinya kembali sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Meskipun dia hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat sebelumnya, dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Selain itu, kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya, tetapi energi hidupnya telah dikonsumsi cukup banyak. Pada saat ini, ketika lingkaran hijau melonjak, seolah-olah dia sedang berendam di Danau Dewa Laut dan berkultivasi. Dia pulih dengan sangat cepat. Dia benar-benar yakin bahwa jika dia menggunakan transformasi Dewa Naga di lingkungan ini, dia pasti akan bisa bertahan lebih lama. Lan mungkin asli tidak memiliki kemampuan penyembuhan, dan tanpa diragukan lagi, kemampuan ini berasal dari angsa Zamrud, biji. Bahkan sebelum benar-benar menjadi jiwa roh Lan mungkin dan menyatu dengannya, angsa Zamrud telah memberikannya jadi Phoenix Cider efek penyembuhan. Setelah benar-benar menyatu di masa depan, siapa yang tahu seberapa kuat keterampilan jiwanya yang sebenarnya. Kami akan memiliki master jiwa tipe pendukung di tim kami di masa depan. Saya bukan satu, tetapi senior biji, kata Lan mungkin acuh tak acuh. Sangat bisa diandalkan. Qian Lei melompat dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata, mari kita lanjutkan dan ganti tim kali ini. Pelatihan mereka berlanjut dan pertempuran berlanjut. Mereka benar-benar perlu memahami satu sama lain dengan lebih baik melalui cara ini dan menemukan pemahaman diam-diam mereka. Sementara Lan Xuanyu dan timnya bekerja bersama, Ying Lohong mengalami sakit kepala di kantor dekan pengadilan luar Akademi Shrek. Apa yang harus kita lakukan dengan ujian akhir tahun pertama? Haruskah tim kecil Lan Xuanyu mengikuti ujian secara terpisah? Ujian akhir Shrek kami adalah cara terbaik untuk melatih para siswa. Xiaoqi, apakah Anda punya saran? Ying Lohong bertanya pada Xiaoqi. Tidak, aku akan mendengarkanmu. Balasan Xiaoqi sangat sederhana. Dia benar-benar tidak punya saran karena dia tidak tahu bagaimana menguji tim Lan Xuanyu. Tahun-tahun pertama tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena semakin banyak siswa yang menyatu dengan jiwa roh yang dibawa dari planet Elven, kekuatan keseluruhan dari tahun-tahun pertama telah meningkat ke level lain. Beberapa siswa yang mendapatkan logam One World Battle Armor dari Lan Xuanyu sudah mulai membuatnya. Ini terutama terjadi pada tim Lan Xuanyu. Bagaimana mereka akan menguji mereka selama ujian akhir adalah masalah yang lebih besar. Pernah ada siswa nomor 1 tahun ketiga, Tang Yuge, di antara mereka. Tidak hanya dia menyatu dengan jiwa roh, tetapi dia juga memakan buah kaisar dan meningkatkan garis keturunannya. Bahkan ada beberapa binatang besar seperti angsa Zamrud dan naga iblis neraka yang telah memilih untuk menjadi jiwa roh mereka. Tidak ada keraguan bahwa anak-anak ini memiliki kelebihan yang unik. Tidak dapat dihindari bahwa tim 7 orang Lan Xuanyu akan memasuki pengadilan dalam. Tapi mereka masih di pelataran luar, jadi bagaimana mereka harus melakukan tes? Tes normal tidak akan banyak berguna, tetapi mereka khawatir tes yang lebih menegangkan akan terlalu berbahaya dan membahayakan mereka. Oleh karena itu, Xiaoqi benar-benar tidak bisa memikirkan solusi apapun. Dalam hatinya, ia berharap bisa lebih konservatif. Bahkan jika lebih mudah bagi anak-anak ini untuk lulus ujian, dia tidak ingin terlalu berlebihan dan ingin memberi mereka lebih banyak waktu untuk tumbuh. Ying Lohong berkata, guru telah mengatakan kepada saya bahwa meskipun kita tidak dapat mencabut bibit dan membantu mereka tumbuh, kita harus lebih melunakkan mereka, terutama dalam hal semangat mereka. Kita harus membiarkan mereka memiliki perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang jahat. Kekuatan itu penting, tetapi pemeliharaan semangat mereka bahkan lebih penting. Kekuatan mereka telah meningkat pesat pada tahun mereka mendaftar di sekolah,
jadi secara alami mudah bagi mereka untuk mengalami beberapa perubahan dalam spiritualitas mereka. Kami harus memberi mereka tekanan dan pada saat yang sama, membuat mereka mengalami beberapa kemunduran. Biarkan mereka tenang sekali lagi. Saya setuju. Saya pikir itu perlu untuk memberi mereka beberapa kemunduran. Jika tidak, jika kekuatan mereka meningkat terlalu cepat dan hati mereka tidak dapat mengikuti, akan mudah bagi mereka untuk menjadi sombong. Dan jika mereka menjadi terlalu sombong, itu akan sangat merepotkan ketika mereka menjalankan misi di masa depan. Mereka harus selalu diingatkan sejak kecil bahwa mereka masih jauh dari benar-benar kuat. Tang Zhenhua berbicara. Dia adalah guru kedua yang bertanggung jawab di tahun-tahun pertama dan tentu saja memiliki kualifikasi untuk membahas ujian akhir dengan Ying Lohong. Ying Lohong meliriknya dan berkata, "Kalau begitu, apa saranmu?" Tang Zhenhua mengangkat bahu. "Aku tidak punya saran, aku akan mendengarkanmu. Saya tidak berpikir itu tepat untuk menjalankan misi secara langsung. Mereka masih terlalu muda dan tidak memiliki battle armor, jadi mudah bagi mereka untuk berada dalam bahaya. Pikirkan tentang metode lain." Ying Lohong marah. "Jika kalian semua tidak punya ide, lalu apa yang kita bicarakan?" Tang Zhenhua, Anda harus membuat saran yang masuk akal atau saya akan menghapus posisi Anda sebagai guru yang bertanggung jawab. Tang Zhenhua berkata tanpa daya, apakah ini dianggap balas dendam? Ying Lohong menatapnya dengan dingin dan berkata, bagaimana menurutmu? Tidak, Tang Zhenhua masih sangat sadar akan pertahanan diri. Tentu saja tidak. Jika Anda ingin saya memberi saran, saya pikir kita harus pergi ke Sekte Tang dan bertanya. Bukankah Sekte Tang juga memiliki beberapa misi? Jenis yang lebih biasa. Mungkin ada misi yang cocok yang bisa digunakan untuk ujian akhir. Setelah mendengar kata-katanya, mata Xiaoqi berbinar. Itu masuk akal. Sekte Tang mungkin memiliki metode yang bagus. Saya setuju. Baiklah. Kalau begitu Guru Xiao, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk dilatih oleh anak-anak ini. Jika ada, aku secara pribadi akan pergi dan berkomunikasi dengan Sekte Tang. Ying Lohong membuat keputusan cepat dan menyerahkan masalah ini kepada Xiaoqi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Xiaoqi dengan cepat berdiri dan berbalik untuk pergi. Dia merasa sedikit tertekan ketika berdiskusi dengan keduanya, terutama setelah melihat cara Ying Lohong memandang Tang Zhenhua. Dia benar-benar takut bahwa dia akan menjadi korban jaminan. Hong kecil, lihat bagaimana kamu menakuti Guru Xiao. Tidak bisakah kamu lebih lembut padaku? Lihatlah betapa jujurnya aku selama beberapa tahun ini, aku selalu mendengarkanmu. Tang Zhenhua tertawa. Pertemuan selesai, Guru Tang, Anda boleh pergi, kata Ying Lohong acuh tak acuh. Xiao Hong. Keluar. Baik, Tang Zhenhua berdiri tak berdaya. Sepertinya dia harus memberi anak-anak kecil ini beberapa materi tambahan untuk kelas besok. Solen 4 Chapter 567. Chapter 567, ujian akhir berbeda 2 hari kemudian. Hari ini, kami akan mengumumkan isi ujian akhir. Selain Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Qian Lei, Liu Feng, Tang Yuge, dan Yuanan Huihui, kalian semua akan melakukan tes di akademi. Kalian semua akan menantang tahun kedua dan akan melalui turnamen eliminasi. Setiap kali kedua belah pihak akan memiliki satu orang naik, 1 lawan 1. Pemenang dapat melanjutkan babak berikutnya dan yang kalah akan tersingkir. Sampai satu kelas benar-benar dihilangkan. Apa-apaan? 2 tahun melawan satu sama lain. Turnamen eliminasi. Tapi mengapa mereka tidak memasukkan tim Lan Xuanyu? Mereka adalah yang terkuat di kelas. Dengan 7 orang hilang, hanya ada 26 orang yang tersisa di antara tahun-tahun pertama. Mereka melawan 30 tahun kedua, dan tahun kedua memiliki battle armor. Guru, bisakah tahun kedua memakai battle armor mereka? Ding Zuohan segera mengangkat tangannya dan bertanya. Mereka bisa. Mereka memiliki battle armor mereka, tetapi bukankah kalian memiliki spirit soul yang Anda bawa kembali dari planet elf? Anda tidak terlalu menderita. Jika kelas kita menang, kalian semua akan lulus. Jika Anda kalah, Anda bisa berdoa untuk diri sendiri. Jika tahun kedua kalah, mereka akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka harus terdaftar dalam kurikulum iblis tahun depan, jadi kalian harus menghadapi tahun kedua mempertaruhkan nyawa mereka. Pertempuran akan terjadi di dunia nyata, bukan di dalam pot simulasi. Kita akan mulai dalam 3 hari. Bisakah mereka menang? Itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Meskipun banyak tahun pertama telah menyatu dengan jiwa roh mereka dan mengalami perubahan kualitatif, tahun kedua masih tahun kedua.
Tidak hanya mereka memiliki 1 tahun tambahan kultivasi, tetapi poin utamanya adalah bahwa menyelesaikan tahun kedua diperlukan untuk memiliki One World Battle Armor. Dalam hal kultivasi, tahun kedua tidak akan lebih kuat dari tahun pertama karena mereka harus membuat Battle Armor mereka. Ada banyak tahun pertama yang telah menyatu dengan jiwa roh 10.000 tahun yang sebenarnya, jadi mereka mungkin tidak dirugikan. Tetapi mereka memiliki lebih sedikit orang daripada pihak lain. Juga, lawan mereka memiliki One World Battle Armor. Efek defensif dan amplifikasi Battle Armor cukup kuat. Ini tidak mudah untuk ditangani. Saat mereka saling memandang, tatapan semua orang mendarat di Lan Xuanyu. Sebagai ketua kelas, komando dan perencanaannya sangat penting. Lan Xuanyu sama sekali tidak terkejut saat mendengar Xiaoqi berkata bahwa ketujuh orang itu tidak termasuk dalam ujian akhir. Ini sesuai dengan harapannya. Siapa yang meminta buah kaisar begitu menarik? Selanjutnya, mereka pernah menantang para senior dan menang secara berurutan. Lan Xuanyu berdiri dan berkata, "Semuanya, tolong jangan marah. Akademi mengatur agar kita bertarung melawan tahun kedua selama ujian akhir, dan dengan begitu sedikit dari kita, apa artinya ini? Itu berarti Akademi mengakui kami dan berpikir bahwa kami lebih kuat dari tahun kedua. Kita harus bangga akan hal ini. Meskipun kami bertujuh tidak akan berpartisipasi, saya percaya bahwa kelas kami pasti akan menang. Ketika saya tidak ada, Bintian Liang akan memimpin pertempuran. Dia telah menembus kelima cincin dan menyatu dengan jiwa roh beruang petir ungu. Dalam hal kekuatan tempur individu, dia lebih kuat dariku. Zuhan akan membantunya. Saya menyarankan agar Old Bing menjadi yang pertama naik ke atas panggung dan memenangkan sebanyak mungkin pertempuran. Saya akan pergi dan membeli 5 buah kehidupan tanpa akhir untuk semua orang sore ini. Ini akan menjadi kontribusi saya untuk kelas kami. Saya akan memberikannya kepada saudara dan saudari yang telah menyatu dengan jiwa roh 10.000 tahun. Jika kalian masih tidak bisa menang, itu akan memalukan." Sudut mulut Xiaoqi berkedut. 5 buah kehidupan tanpa akhir terdengar sangat mudah. Barang ini tidak murah. Dengan buah kehidupan tanpa akhir, ketahanan seorang master jiwa akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Lebih jauh lagi, buah kehidupan tanpa akhir bukanlah sesuatu yang bisa diserap seseorang setelah pertempuran. Apakah ini dianggap curang? Tentu saja tidak. 1 lambang ungu untuk 1 buah, tahun kedua juga bisa mencoba membeli beberapa juga. Tapi bisakah mereka membelinya? Haruskah saya melaporkan ini ke akademi? Haruskah saya menyerah untuk menjadi bagian dari kehormatan? Xiaoqi berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak mendengar apa-apa. Lan Xuanyu, ayo cari aku di kantor setelah kamu selesai." Dengan mengatakan itu, dia pergi. Tahun-tahun pertamanya yang tersayang harus mengalahkan tahun-tahun kedua. Saat dia berjalan keluar dari kelas, Xiaoqi tiba-tiba merasa bahwa memiliki pemimpin kelas yang kaya di kelasnya adalah hal yang luar biasa. Tentu saja, Lan Xuanyu kaya dan sombong karena dia memberi teman-teman sekelasnya logam langka yang mereka butuhkan untuk One World Battle Armor mereka. Akademi bahkan secara khusus mendukungnya. Itu tidak banyak, hanya 5 emblem ungu. Prasyaratnya adalah dia harus menyediakan semua tahun pertama dengan logam 1000 halus kelas 1. Dia telah menerima uangnya, tetapi Lan Xuanyu telah mengeluarkan 5 buah kehidupan tanpa akhir selama ujian akhir ini, yang setara dengan tidak menggunakan dukungan dari akademi ini untuk dirinya sendiri. Betapa mulianya itu. Tentu saja, Xiaoqi tidak tahu berapa banyak uang yang diperoleh Lan Xuanyu melalui 1000 penyempurnaan kelas 1 karena tidak ada yang tahu bahwa tingkat keberhasilan Lan Xuanyu untuk 1000 penyempurnaan kelas 1 telah mencapai 70%. Itu benar, dari tingkat keberhasilan 10% sebelum dia pergi ke planet Elf, itu telah meningkat menjadi 70%. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di Thousand Refinements kelas 1, dia pasti sudah mencoba Spirit Forging. Setelah Xiaoqi pergi, Lan Xuanyu berkata, "Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Percaya pada kekuatan Anda sendiri. Ini juga merupakan kesempatan bagi kelas kita untuk mengasah diri. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi semua orang untuk menguji kekuatan mereka sendiri setelah berlatih keras tahun ini. Sebenarnya, kalian semua harus memikirkannya seperti ini. 7 dari kita yang dibawa pergi oleh akademi untuk mengambil bagian dalam ujian akhir lain pasti akan berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada kalian semua." Pada titik ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa keputusan akademi untuk membiarkan mereka bertujuh mengikuti ujian akhir secara terpisah adalah karena kepentingan mereka, tetapi pada saat yang sama, itu juga untuk membiarkan mereka menghadapi ujian yang lebih sulit. Dia tidak keberatan dengan ini,
tetapi dia hanya berharap dia tidak pergi ke planet lain. Dia telah menempa dengan cukup baik baru-baru ini. Pertama, tingkat keberhasilannya telah meningkat, dan yang lebih penting, tousan refining kelas 1 setara dengan menukar uang secara langsung. Setelah memanen batch ini, tidak, membantu teman-teman sekelasnya, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa emblem. Setelah mengumpulkan beberapa selama waktunya di pengadilan luar, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang mendapatkan emblem lagi. Setelah memberi Bing Tianliang dan timnya penjelasan sederhana tentang bagaimana menghadapi tahun kedua, Lan Xuanyu membawa 6 rekan satu timnya keluar dari kelas dan menuju ke kantor Xiaoqi. Xiaoqi sudah menunggu di kantor ketika dia mendengar ketukan di pintu. "Guru Xiao, apakah ujian kita akan sangat sulit?" Lan Xuanyu bertanya dengan senyum pahit. Xiaoqi meliriknya dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak berguna. Jika tidak sulit, mengapa kami harus memisahkan kalian?" Lan Xuanyu tertawa. "Bisa juga karena kita terlalu kuat dan pasti bisa mengalahkan tahun kedua." "Kau terlalu banyak berpikir," potong omong kosong. "Ujian akhir Anda tahun ini akan sangat istimewa. Anda akan mengikuti orang-orang Sekte Tang untuk menjalankan misi, dan saya tidak yakin apa misi spesifiknya. Namun menurut informasi yang saya dapatkan dari dekan, ujian akhir tahun ini akan menjadi pengalaman yang baik bagi kalian semua. Orang-orang Sekte Tang akan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan misi, sementara kalian akan membantu dan mengamati. Selama perjalanan ini, Anda semua harus terlebih dahulu mematuhi perintah senior Sekte Tang, dan kedua, Anda harus mendengarkan, mengamati, dan belajar lebih banyak. Anda pasti akan belajar banyak dari senior Sekte Tang." Memahami. Setelah mendengar kata-kata Xiaoqi, Lan Xuanyu tercengang. Sesederhana itu, dia merasa bahwa akademi tidak akan membiarkan ketujuh orang itu pergi dengan mudah. Menyelesaikan misi bahkan bukan tujuan utama mereka, dan ini tidak terdengar terlalu sulit. Orang-orang yang dikirim oleh Sekte Tang pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa baik mereka membantu, itu tidak akan mempengaruhi penyelesaian misi. Bukankah akan sangat sederhana? "Guru, bagaimana kita akan dievaluasi selama ujian akhir?" Lan Xuanyu tiba-tiba bertanya. Xiaoqi berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin tim dari Sekte Tang akan menjadi hakim dan memberi Anda evaluasi yang adil." "Oh, kalau begitu kapan kita akan pergi?" Lan Xuanyu bertanya lagi. "Besok." Solen 4 Chapter 568 Chapter 568 Kapal Perang Sekte Tang. Lan Xuanyu dan timnya terdiam. Ini terlalu ketat. Mereka diberitahu hanya hari ini dan mereka harus berangkat besok. Tidak ada keraguan bahwa ujian akhir ini akan berlangsung di planet asing lain. Itu pasti bukan di kota Shrek atau planet induk. Xiaoqi berdiri dan berjalan ke Lan Xuanyu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Sebagai pemimpin kelas, Anda juga kapten tim Anda. Ingat ini, kalian akan melakukan misi nyata kali ini dan bukan ujian yang khusus ditetapkan akademi untuk kalian. Ini berarti kalian mungkin benar-benar dalam bahaya. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Tidak peduli apa, jangan mengandalkan orang lain dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Para senior Sekte Tang pasti akan menjagamu dengan baik, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu tidak perlu melakukan apapun, juga tidak berarti bahwa kamu tidak dalam bahaya. Permintaan pertamaku untukmu adalah kalian bertujuh harus kembali utuh." "Ya, saya mengerti." Lan Xuanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka masih tidak tahu apa misi Tang Sekte, tetapi karena akademi telah memilihnya untuk ujian akhir, itu seharusnya tidak mudah. Karena itu masalahnya, mereka harus membuat banyak persiapan. Setelah berjalan keluar dari kantor Xiaoqi, mereka bertujuh saling memandang. Qianlei yang berotot bertanya pada Lan Xuanyu, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lan Xuanyu memikirkannya dan berkata, "Saya akan pergi dan melakukan pekerjaan persiapan. Kalian kembali dan istirahat dulu. Saya juga akan membeli buah kehidupan tanpa akhir yang saya janjikan kepada semua orang. Aku juga akan membeli beberapa perlengkapan untuk kita." "Baiklah, bos, saya akan membiarkan Anda menggunakan semua emblem saya juga," kata Qianlei dengan murah hati. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, "Kamu bisa menyimpannya. Saya masih punya cukup. Saya akan membuat banyak persiapan untuk misi ini." Emblem tidak lagi sepenting ketika dia pertama kali memasuki akademi setelah dia bisa mendapatkannya melalui penempaan. Jadi bagaimana jika dia menghabiskan sebagian, dia bisa mendapatkan lebih banyak. Yang terpenting adalah menyelesaikan ujian akhir. Malam berlalu dengan lancar. Dini hari berikutnya, tim 7 Lan Xuanyu menerima pemberitahuan di perangkat jiwa mereka.
Berkumpul, berangkat. Tidak ada yang mengirim mereka karena tahun-tahun pertama lainnya masih di kelas. Sebuah bus dengan logo Sekte Tang tiba di akademi untuk menjemput mereka bertujuh. Itu melaju keluar dari Akademi Shrek tanpa suara dan langsung menuju pusat luar angkasa kota Shrek. Lan Xuanyu dan timnya semua dengan tangan kosong dan mengenakan seragam Akademi Shrek. Melihat pemandangan di luar jendela, semua orang tidak bisa menahan perasaan linglung. Sejak mereka kembali dari planet Elf, semua orang telah mengerahkan seluruh energi mereka untuk berkultivasi. Semua orang bekerja sangat keras dan mengerahkan semua upaya mereka. Mereka bekerja keras setiap menit dan bahkan melupakan waktu. Tanpa sadar, 1 semester lagi telah berlalu. Sekarang setelah mereka keluar dari akademi, setidaknya mereka tidak perlu belajar atau berkultivasi hari ini, menyebabkan semua orang menjadi linglung. Mereka tidak terbiasa santai. Segera, bus jiwa melaju ke pusat luar angkasa dan masuk melalui saluran khusus. Mereka tiba di hanggar besar dan pupil Lan Xuanyu mengerut. Itu adalah plane ruang angkasa yang diparkir dengan tenang di landasan. Tidak, tepatnya, itu seharusnya kapal perang. Meskipun mereka belum pernah naik kapal perang sebelumnya, setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih di dunia Douluo, mereka masih sangat jelas tentang kapal perang dan plane ruang angkasa sipil. Kapal perang ini merupakan kapal perang Silver Streamline dengan panjang sekitar 40 meter. Itu adalah kapal perang berukuran kecil dan memiliki penampilan yang tidak canggih. Cangkang kapal perang yang ramping terlihat sangat indah dan menyerupai kapal perang ruang angkasa besar, tetapi tubuh utamanya jauh lebih tebal daripada kapal perang. Tidak ada tanda di kapal perang, juga tidak ada tanda Sekte Tang. Lan Xuanyu telah belajar menempa begitu lama dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang logam. Tapi dari logam di lambung kapal perang, dia tidak bisa mengenali logam apa itu. Tampaknya ada lapisan cahaya mengalir seperti air di cangkang logam seolah-olah ada lapisan air yang terus-menerus membersihkan kapal perang. Dia tidak perlu bertanya untuk menebak bahwa ini adalah paduan khusus yang dibuat khusus untuk kapal perang. Kapal perang, bos, ini kapal perang. Qianlei berseru dengan penuh semangat. Lan Xuanyu sekarang mengerti mengapa akademi mengizinkan mereka untuk mengikuti Sekte Tang dalam misi ini. Lebih penting lagi, mengapa mereka hanya harus bergabung dengan tim Sekte Tang dan tidak menyelesaikan misi. Pertama, mengendarai kapal perang sudah merupakan prestasi luar biasa untuk tahun-tahun pertama dari pengadilan luar. Dalam keadaan normal, tidak mungkin diizinkan naik kapal perang tanpa pelatihan yang memadai. Persyaratan untuk prajurit kapal perang sangat tinggi. Mereka harus dilatih secara khusus setidaknya selama 6 tahun dan menjalani pelatihan khusus. Dan mereka bahkan belum pernah melakukan kontak dengan kapal perang sebelumnya. Lan Xuanyu, yang paling memahami perintah ruang angkasa, masih terjebak dalam pembelajaran pejuang ruang angkasa dan misi ruang angkasa. Dia masih jauh dari kualifikasi untuk menjadi bagian dari kru kapal perang. Tidak diragukan lagi bahwa bisa naik kapal perang adalah pengalaman yang sangat istimewa bagi mereka. Tepat pada saat ini, runi air di perut kapal perang berkedip seolah-olah telah larut. Sebuah tangga perlahan turun dan seseorang berjalan keluar. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia mengenakan seragam perak sederhana dan berjalan ke arah mereka. Kemudian, dia melambai pada mereka. Kelompok 7 Lan Xuanyu dengan cepat berjalan ke depan. Bas jiwa yang mengirim mereka sudah pergi. Pemuda itu datang sebelum 7 orang dan memandang Lan Xuanyu sebelum melihat 6 orang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian pasti tahun pertama Akademi Shrek." Lan Xuanyu, "Halo, tahun pertama dari pengadilan luar." Lan Xuanyu melapor kepada Anda. 6 lainnya juga melaporkan nama mereka. Pemuda itu tersenyum. "Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Dengbo dari Aula Douluo Sekte Tang, dan saya juga akan menjadi pemimpin tim Anda kali ini. Pertama, saya menyambut Anda semua untuk bergabung dengan tim operasi ini. Lan Xuanyu, Anda adalah pemimpin tim Anda, bukan? Kemudian, mulai sekarang, saya adalah pemimpin tim dari tim operasi ini dan Anda adalah wakil pemimpin tim, membantu saya dalam semua pekerjaan saya. Ayo naik kapal perang." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kapal perang. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat tindakannya, semua orang sedikit tercengang. Orang ini benar-benar cepat dan tegas. Tetapi hanya beberapa pertukaran sederhana yang membuat Lan Xuanyu dan timnya mendapatkan kesan yang baik darinya. Sumber kesan baik ini sangat sederhana. Bagaimanapun, Lan Xuanyu dan timnya baru berusia 13 tahun. Tang Yuge, yang tertua, baru berusia 15 tahun. Pada usia mereka paling takut tidak diakui,
terutama karena mereka berasal dari Akademi Shrek dan memiliki harga diri mereka sendiri. Dan Dengbo dari Sekte Tang ini tidak memiliki niat untuk memandang rendah mereka. Sebagai gantinya, dia langsung menerima Lan Xuanyu sebagai wakil ketua tim. Ini membuat mereka merasa seperti telah diakui. Mereka mengikuti Dengbo ke kapal perang. Bagian dalam kapal perang itu sangat sederhana, dan ruang di dalam kapal perang sepanjang 40 meter itu tidak terlalu besar, sehingga mereka bisa melihat semuanya begitu mereka naik. Kokpit lengkap memiliki segala macam fasilitas bantu. Hal yang paling aneh adalah bahwa seluruh kapal perang benar-benar transparan dari dalam keluar. Ini jelas pemandangan yang disebabkan oleh bahan yang terbuat dari logam langka. Ini segera memberi semua orang pembuka mata. Sebuah kapal perang transparan, itu sangat maju. Kelompok 7 Lan Xuanyu tidak bisa tidak merasakan keganasan yang tak dapat dijelaskan darinya. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya kepada Dengbo, "Deng Senior, apakah Anda satu-satunya dari Sekte Tang?"